miliar, karena ada yang tahu. Tapi nggak tahu kenapa kalau tapak tangan kirinya yang gatal pasti dapat uang. Kalau sebelahnya pula yang gatal, kebalik ya kan? Pasti mengeluarkan uang. Apalagi ya Allah Rabbi yang karim, datanglah kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Nah ini yang sedap nih. Siapa yang tahu nih? Apa ini? Banyak kali kupu-kupu. Ya Allah yang karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada baginda Rasulullah SAW. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya Muhammad, kalau adalah umat bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ghaib, katakan itu urusan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kau diberikan Allah ilmu kecuali hanya sedikit saja. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi Ustaz, banyak. Misal orang-orang zaman dulu setiap kali anak itu lahir. Tapi saya belum pernah nampak sekarang. Tapi beberapa tahun yang lalu ada terlihat anak bayi itu lahir, nggak boleh dia keluar rumah sebelum ada gelang di tangannya dengan 7 warna gelang. Ada lagi jelimu dan pengulin di dalamnya. Terus Ustaz, yang lebih parah, terkadang pusat anak itu mesti disimpan sampai sekarang. Kalau nanti satu saat orang ini berangkat Ustaz begaduh, pusat itulah dimasukkan ke dalam air, terus minumkan sama anakku berdua. Mudah-mudahan kebiru sana. Kalau sekarang, kalau dulu tak ada. Apalagi tampak nih mas, awak dalam kondisi suami istri bercakap serius, saking seriusnya adalah cita-cita. Kan percaya bahwa betul kan? Kenapa itu cicaknya bilang gitu? Padahal dari awal dia dijadikan sampai sekarang nggak pernah berubah suara cicak. Ada satu kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di satu saat ada jemaah meminta kepada kita dengan kalimat, waktu itu kebetulan bergilir-gilirnya di rumahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin saya bertanya, apa itu? Bolehlah kiranya Ustaz kasih saya amalan. Kenapa rupanya? Saya kan punya anak gadis 3, 2 sudah berumah tangga. Terus waktu itu anak gadis ini tadi mau menikah. Awak kan biasa Ustaz, minta sesuatu lah sama siapa? Orang-orang yang sering disebut dengan dukun. Nah, lalu apalagi saya minta kira-kira apa yang bisa dibuat supaya waktu pesta nanti nggak turun hujan. Terus hubungannya sama saya apa? Ini Ustaz, 2 kali sudah saya minta sama dukun pesta anakku. Alhamdulillah, kenapa? Hujan aja. Mana tahu lah Ustaz, ada amalan yang bisa saya kerjakan supaya keinginan saya terwujud. Waktu pesta anakku yang ketiga ini nggak jadi lah turun hujan Ustaz. Apa amalannya? Saya ketika ditanya, aku bingung jawabnya. Kenapa? Yang berhak menurunkan hujan, yang berhak memberikan panasnya Allah. Jadi saya bilang gini, kalau memang ibu mau apa yang diinginkan terwujud, pertama dalam hidup ini usahakanlah untuk setiap kali mau tidur, jangan ibu tidur sebelum tutup dengan sholat witir. Alhamdulillah Ustaz, insya Allah saya kerjakan. Ada lagi Ustaz? Ada. Apa itu? Sholat qiyamul lail, tahajudlah malam. Berapa rakaat Ustaz? Ibu ini bertanya nantang. Berapa rakaat Ustaz? Mau ibu berapa? Saya bisanya cuma 8 Ustaz. Mainkan 8 nih. Ustaz, bisa cepat-cepat? Saya bilang kalau memang mau ibadah, tak usah cepat-cepat, tenangkan hati. Ada lagi Ustaz selain qiyamul lail? Ya udah, zikir-zikir sampai menjelang sholat subuh. Terus apa lagi? Baca Al-Quran. Nanti waktu ibu ada niat ke masjid, agak-agak dibawalah waktu. Ngapain Ustaz? Sedekahkan sama orang-orang tak mampu. Oke Ustaz,
bulan sebelum pesta bertanya berjumpa sama kita. Pas gilirannya mau pesta, dan jadi di saat itu diamalkanlah apa yang kita sampaikan. Hari yang ditunggu pun tiba. Jam 9, jam 10 orang datang marhaban. Cerah-cerahnya. Jam 11 mendung. Jam 12 rintik-rintik turun. Biasa itu kalau ada pesta, biasanya siapapun yang pesta, di belakang orang yang pesta pasti ada ajudannya bawa tas. Pernah ibu tahu kan? Ini tuan rumah, dia pesta. Setiap kali dia nyalamin, kan pasti ada ajudannya di belakang bawa tas. Salaman oper ke belakang, salaman oper ke belakang, ajudannya di belakang. Begitu jam 11 agak-agak mendung, diguinnya kakak. Oh enggak, iya. Kakak tengoklah ke atas. Kenapa rumahnya mendung enggak? Apa kata dia? Dimanya bulan puasa ribu, udah didoakan sama Saraki. Ada dari mana kalimat itu muncul? Padahal saya bilang buatlah amalan terbaik. Jam 12 rintik, tengok belakang, rintik lagi kan. Macam lah ini mau baik kan? Dah agak merobek kawan. Kena jam 1 lebat sampai jam 4 sore. Keluarlah kalimatnya sama aja berdukun sama Ustaz, gak ada bedanya. Katanya pun begitu habis pesta, 1 bulan kemudian pas giliran ngirim Yasin di rumahnya, saya lagi pengajian. Begitu siang ngirim Yasin, kemudian melaksanakan sholat asar. Habis sholat asar, dekatinya saya, tajud. Ngomongnya begitu, tajud. Saya bilang kenapa? Wah, tajud. Dasar wah sebelah ini itu Ustaz. Apa yang saya bilang? Nggak tahu Ustaz. Jadi karena memang agak-agak lain saya tengok wali, saya panggil sini dulu. Kenapa Ustaz? Sini. Wah kenapa? Jumpa sama saya kok ngomongin tahajud. Apa salah saya? Iya lah Ustaz. Kenapa banyak? Gara-gara Ustaz lain semua. Apa salah saya bilang. Tapi kan Ustaz bilang supaya nggak turun hujan. Udah dibalik lagi kalimat. Supaya nggak turun hujan, katanya sholat tahajud, sholat witir, ngaji, sedekah, lalu ke masjid. Akhirnya apa? Yang terjadi Ustaz, hujan sederas-derasnya. Sama aja Ustaz sama dukun, gak ada beda. Allah selalu saya jelaskan, ibu, izin saya. Kenapa? Ibu tahu maksud daripada Allah menurunkan hujan atau memberikan cuaca panas. Kenapa Ustaz? Kan kita nggak ada tahu. Jangankanlah kita sendiri, kawan-kawan yang di luar sana. Saya tanya sama ibu bapak, kalau ada ibu bapak yang jualan es, kira-kira minta cuaca apa? Panas. Kalau orang yang kerjanya doorstep, minta cuaca apa? Itu aja pun saling ribut satu sama lain. Ya Allah, berikanlah panas supaya laku es ini. Datang ke doorstep, ya Allah, berikanlah hujan supaya banyak orang doorstep ke kami. Itu saya bilang, itu masih dalam tahapan manusia yang kecil. Gimana dengan hewan-hewan Allah? Apa Allah tahu? Saya bilang, Allah punya hewan, salah satunya kodok. Itu zikir di hadapan Allah. Kalau Ustaz tahu, ya Allah Rabbiyal Karim, cobalah tengok. Makanya belajar ilmu tasawuf. Kenapa? Kodok begitu turun hujan, riaknya bukan main. Rupanya setelah diteliti, itu kodok yang mengatakan kodoknya masih level ikro. Masih ikro itu. Tapi coba tengok ada kodok yang kadang-kadang alif lam besar-besar aja. Rupanya itu ikronya sudah lewat. Dia level apa Ustaz kodoknya? Level Al-Quran. Awak merasa bahwa enak kali panas nih, tapi makhluk Allah yang lain. Makanya syukuri apa yang Allah kasih. Ini kadang-kadang maaf mau pengajian malam Jumat, begitu hujan diulurkan tangannya. Hujan pernah masalahnya dengan basah Nabi ya Allah. Maka selalu disampaikan, ayolah untuk hati dan iman, awak dekat kepada Allah. Maka kata Allah, wa minhum muqtasid, separuh hati di antara manusia ada yang menerima ajaran Al-Quran, tapi separuh lagi menerima ajaran syaitan. Percaya? Makanya Ustaz,
jualan dia, terus pakai penglaris. Di rumahnya ada lah terletak di balik pintu, nggak tahu tak bungkusan apa warna hitam. Udah, apalagi kadang-kala maaf di depan toko rumahnya itu tempat dia jualan ada pula yang namanya boneka kucing yang gini-gini. Nah, apa maksudnya? Ustaz, ini kan penari orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sempat awak percaya kepada dukun, bahkan mendatangi dukun, apalah kata Rasulullah SAW? Siapa yang mendatangi dukun, kemudian bertanya dia tentang satu hal, lalu diiyakan ketika dia mendengarkan pernyataan kepada dukun dari dukun, diiyakannya, lam tuqbal sholat arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun, bertanya tentang satu hal, dijabarkan sama dukun, kemudian diiyakannya, lam tuqbal sholat arba'ina yauman. Gak diterima Allah selama 40 hari 40 malam. Hadis yang Imam Muslim. Jadi kalau gitu Ustaz, hati-hati. Awak sholat menghadap Allah harusnya pun minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah.